Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Para shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, bulan suci Ramadan hakikatnya adalah bulan nuzulul Quran, bulan turunnya kitab suci Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan turunnya kitab suci Al-Qur'an. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan merupakan bulan ulang tahunnya Al-Qur'an. Bulan kita memperingati peristiwa nuzulul Qur'an. Dan oleh sebab itu, orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, hendaknya mereka juga harus menyempatkan diri dalam membaca tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Karena sungguh bulan ini merupakan bulan penghargaan terhadap turunnya kitab suci Al-Quran. Kalau puasa itu dapat dilakukan hatta di luar bulan suci Ramadan. Bulan Syawal kita dapat berpuasa sunnah Syawal. Bulan Sya'ban kita dapat berpuasa puasa sunnah. Ya, di bulan Muharram kita juga dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Dan juga tidak ada yang istimewa kalau selama Ramadan kita menganggap bahwa kita sudah berpuasa 30 hari, sebulan penuh kita berpuasa, tapi kita mengabaikan yang namanya berinteraksi dengan kitab suci Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan sungguh merupakan bulan penghargaan Allah terhadap bulan suci Ramadan, terhadap Al-Quran. Kalau lah kita bisa melihat ya bahwa Nabi Muhammad dia istimewa di antara para nabi-nabi yang lain karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kota suci Mekah yang tadinya disebut Bakkah, lembah tangisan, ya, karena setiap orang musafir yang datang ke situ pasti dia mati kehausan. Tapi kemudian setelah 10 tahun, 13 tahun Al-Quran turun ya di kota suci Mekah, maka berubah ya. Tadinya Bakkah lembah tangisan kemudian menjadi Makkah Al-Mukarramah, di mana saat ini menjadi kota suci ya. Setiap orang baik para jamaah haji ataupun umroh ingin datang ke kota suci Mekah Al-Mukarramah. Kenapa? Karena turunnya Al-Quran di kota suci Mekah. Begitu juga kita melihat masyarakatnya yang tadinya jahiliyah ya, di Jazirah Arab, dengan turunnya Al-Quran 13 tahun kemudian Allah ya, hapus stigma itu ya, kemudian menjadi yang tadinya jahiliyah menjadi manusia yang berkeadaban, orang-orang yang hebat ya. Dan kota suci Mekah juga diberkahi karena turunnya Al-Qur'anul Karim. Nah, oleh sebab itu maka di bulan suci Ramadan ini maka kita hendaknya menyempatkan diri ya. Seperti sudah disetel oleh Allah, puasa Ramadan itu 30 hari atau 29 hari. Nah, sedangkan kitab suci Al-Quran terbagi kepada 30 juz. Jadi kalau satu hari ya kita baca
ayat-ayat Al-Quran 1 juz, maka 30 hari selama Ramadan kita dapat hatam Al-Quran. Nah, disitulah ternyata makna dan rahasia dari Ramadan, ya. Allah ingin agar kita menyempatkan diri, ya, untuk berinteraksi dengan Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya. Dari pembuka surat sampai penutupnya, sampai khatam 30 juz, agar kita sebagai hamba-hamba Allah tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai manusia. Kita ini dari mana, kemudian hendak kemana, dan harus apa yang kita lakukan selagi kita hidup di dunia ini. Dan itu Allah tinggalkan kepada Nabi Muhammad, bukannya peninggalan, ya, keris, peninggalan candi, peninggalan seperti peninggalan orang-orang hebat dulu, tapi Allah tinggalkan kitab suci Al-Quran. Dan itu kata baginda Rasulullah SAW, taraktu fikum amroini lan tadillu abadan ma intamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang dimana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jikalau kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, yaitu kitab suci Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, maka mari, ya, kita hening sejenak, kita banyakin waktu untuk bisa membuka lembaran demi lembaran, ya. Kalau 1 hari 1 juz, kita bagi dalam 5 waktu, ya, 5 waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka kalau masing-masing dan 1 juz itu sudah diformat, ya. Saat ini sudah ada kitab mushaf Al-Quran itu per juz. 1 juznya itu 10 lembar, ya. Kalau kita baca 1 waktu itu 2 lembar, maka 5 waktu kita bisa dapat 1 juz, ya. Dan bagi yang sudah fasih membacanya, 1 juz itu hanya 30 menit, ya, setengah jam. Kalau yang lebih lancar lagi, maka bisa 10-15 menit. Maka insya Allah melalui interaksi kita dengan membaca kitab suci Al-Quran, ya, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Karena sabda baginda Rasulullah SAW, Al-Quran itu ma'dubatullah. Al-Quran itu hidangannya Allah. Beruntunglah orang-orang yang sempat mencicipi hidangan dari langit itu, dan merugilah orang-orang yang tidak sempat mencicipi hidangan langit itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.